Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Romadwatila. Saya akan mempresentasikan tugas PAI tentang bagaimana hubungan semestinya antara agama dan negara. Hubungan agama dan negara adalah hubungan saling membutuhkan, di mana agama memberikan keharmonian yang dalam berbangsa dan negara, sedangkan negara menjamin kehidupan keagamaan. Hubungan antar agama dan negara adalah hubungan bersinggungan, tidak sepenuhnya terintegrasi dan tidak pula sepenuhnya terpisah. Di era reformasi ini, modernisasi politik yang demokratis kepada munculnya partai-partai politik baru, termasuk partai-partai politik Islam. Di sisi lain, ekspansi kebebasan dalam kasus-kasus tertentu telah menimbulkan perselisihan antar konflik yang bisa mengganggu harmoni sosial dan integrasi bangsa. Dalam konteks inilah, agama dapat memberikan kontribusi yang positif sebagai faktor integrasi yang menghargai kemajemukan masyarakat dan bukan sebagai faktor disintegrasi yang mendukung eksklusifisme dalam masyarakat. Lanjut ke materi berikutnya, bagaimana para sahabat selama 30 tahun Khulafaur Rasyidin dalam membangun Islam. Khulafaur Rasyidin memegang kendali pemerintahan Islam selama 30 tahun, dari 11 Hijriah hingga 40 Hijriah atau 632 sampai 660 Masehi. Ada 4 Khulafaur Rasyidin. Mereka adalah sahabat-sahabat Nabi yang dipilih karena kepantasan dan kelebihannya. Mereka menggantikan Rasulullah kecuali dalam tugas kenabian. Ini tertuang di Quran surat Al-Ahzab 33:40 yang artinya, Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Tugas Khulafaur Rasyidin sebagai pemimpin yakni melanjutkan dakwah ajaran Rasulullah, membina, mengatur, dan mengarahkan umat Islam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dan melanjutkan pemerintahan yang telah dibangun Rasulullah, dan masih banyak lainnya. Di antara orang-orang yang diperangi Khulafaur Rasyidin yakni orang yang murtad, enggan membayar zakat, nabi palsu. Orang-orang yang merusak ajaran Islam bermunculan setelah Nabi wafat. Beberapa penyebabnya yakni belum kuatnya iman, masuk Islam karena terpaksa, takut diperangi Nabi dan kaum muslimin, meningkatkan harta rampasan dan kedudukan Nabi. Kebijakan Khulafaur Rasyidin adalah tiap khalifah punya kebijakan yang berbeda. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq terjadi perang Riddah atau perang melawan kemurtadan. Perang itu untuk mengatasi perpecahan yang terjadi setelah Nabi wafat. Di akhir pimpinannya, Abu Bakar memperluas daerah kekuasaan dengan mengirim tentara keluar. Abu Bakar digantikan Umar bin Khattab pada tahun 634 sampai 644 Masehi. Pada masa kekhalifahan Umar, Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pasukannya berhasil mengalahkan dua kekuatan besar saat itu, yakni Romawi di barat dan Persia di timur. Di bawah Umar, ekspansi Islam dimulai. Ibu kota syariah Damaskus dikuasai pada 635 Masehi, setahun setelah kemenangan di Yarmouk. Setelah daerah Syariah jatuh ke kekuasaan Islam, Suriah dijadikan basis ekspansi keterusan ke Mesir di bawah kepemimpinan Amr bin As, ke Irak di bawah kepemimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ibu kota Mesir, Alexandria, ditaklukkan pada 641 Masehi. Begitu pula ibu kota Persia, Al-Madian, yang dikuasai pada tahun 637 Masehi. Kekuatan Islam meliputi Syariah, Azhar, Palestina, Suriah, sebagian Persia, dan Mesir. Umar mengesahkan keterangan kepolisian, pekerjaan umum, hingga sistem kehakiman. Umar juga mengadakan hizbah pengawasan terhadap pasar, membangun pusat pengawasan terhadap takaran atau timbangan, dan mencetak uang negara, serta mendirikan bait mahal, departemen
yang dibangun antara lain Departemen Pajak dan Tanah, Diwan Al-Qarz, dan Departemen Keagan Diwan Al-Mal. Kepada kelompok non-muslim, Umar memberikan kemerdekaan beragama. Kemajuan semakin pesat di masa Utsman bin Affan pada tahun 644 sampai 655 Masehi. Di masa kepemimpinannya, Islam diperluas hingga ke Tripoli, Armenia, Turkistan, dan Cyprus. Ia membagi kekuasaan Islam menjadi 10 provinsi dengan masing-masing amir atau gubernur. Di bawah Utsman, umat Islam mengalami era paling makmur dan sejahtera. Konon rakyat mampu naik haji berkali-kali, bahkan budak dijual berdasarkan berat timbangnya. Ia membangun polisi, keamanan, dan pengadilan. Sebelumnya pengadilan digelar di masjid. Namun di periode kedua terjadi perpecahan dan pemberontakan. Utsman diprotes karena jabatan-jabatan strategis di pemerintahan diberikan kepada keluarganya dari Bani Umayyah. Ini menyebabkan Utsman lemah di pemerintahan. Penerus Utsman, Ali bin Abi Thalib, pada tahun 655 sampai 660 berusaha mengatasi pemberontakan yang terjadi dengan menarik para amir yang sebelumnya diangkat oleh Utsman bin Affan. Ali mengembalikan sistem distribusi pajak tahunan di antara orang Muslim yang pernah diterapkan Umar. Ali mampu menghindari perang, meletakkan perang yang disebut Perang Jamal atau Perang Unta karena Aisyah menggunakan penunggang unta. Di akhir pemerintahan Ali bin Abi Thalib, umat terpecah menjadi 3 golongan. Setelah Ali terbunuh oleh salah satu golongan, Khulafaur Rasyidin berakhir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.